Halo semuanya, balik lagi di podcast Balada Kehidupan. Balik lagi sama aku Kansa, tapi sekarang aku gak sama Maul, tapi tetap ditemenin sama Kang Gali. Halo semuanya. Yeay. Apa kabar pendengar podcast Balada Kehidupan? Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Nah, di podcast kali ini kita bakalan membahas apa nih, Kang? Bahas apa ya? Sesuatu yang mungkin teman-teman pendengar can relate karena ini biasanya dirasakan sama semua orang meskipun nggak sering tapi pasti sekali dua kali pasti pernah ya. Jadi kita itu akan membahas tentang pengagum rahasia. Yeay. Penggemar ataupun pengagum gitu yang Iya. Ya gitulah ya, banyak ceritanya yang menarik mungkin. Seperti itu. Menurut Kang Galih nih, siapa itu pengagum rahasia? Atau kayak menurut Kang Galih pengagum rahasia itu yang kayak gimana? Pengagum rahasia tuh bisa jadi apa ya namanya, berawal dari kagum mungkin ya. Kagum, dan rasa kagum itu terus apa ya namanya, menjadi-jadi gitu kan. Oh ini kayak kriteria gue banget, kita tahu ini kalau kita hubungan kayaknya gimana gitu. Kadang mengandai-andai jadi tapi tidak berani untuk mengungkapkan secara langsung seperti itu. Cuman lebih ke namanya juga rahasia mungkin ya. Walaupun akhirnya nanti juga ketahuan seperti itu. Tapi biasanya pengagum rahasia ini teh kan ada yang nunjukin, ada yang enggak. Tapi biasanya enggak kan karena si kata rahasianya itu. Tapi menurut Kang Gali, apakah sebutan pengagum rahasia itu untuk orang-orang yang udah over banget sama obsesinya atau sekadar suka aja itu tuh udah termasuk ke dalam pengagum rahasia? Saya juga masih bingung sebenarnya awal gitu ya. Cuman apa ya namanya? Ya apapun itu yang sifatnya apa namanya? Menyukai gitu ya, menyukai entah itu fisiknya ataupun cara dia bertingkah laku gitu kan, berbicara dan sebagainya. Ya itu apa namanya? Udah termasuk sih mungkin ya kegiatan mengagumi gitu ya. Cuman entah mungkin nantinya bisa jadi penguntit. Ya karena bahayanya untuk beberapa kasus kan yang saya pernah lihat di apa namanya di YouTube gitu kan, sampai yang di Jepang itu ngaku-ngaku apa ya, ngaku-ngaku aku dihamilin sama kamu, ini anak kamu gitu, sampai masuk ke apartemennya gitu kan, maksa gitu kan. Itu sih yang apa ya, tingkat paling bahayanya gitu dari pengagum rahasia kayak gitu sih. Kalau ini stalker, kayak stalker sosial media yang kayak gitu-gitu, apakah itu termasuk pengagum rahasia? Karena jalan ninja paling mudah untuk kayak kadang kan pengagum rahasia itu nggak berani ngomong sama orang ya kan, pasti jalan ninjanya adalah cari sosial medianya gitu. Iya sih gitu. Tidak hanya aku pasti. Iya sih, kayak apa namanya, sekarang kan teknologi juga, maksudnya berkembangnya zaman juga gampang banget lah gitu. Apalagi kalau kita apa ya, bisa coding dan sebagainya gitu, dengan mudah kita bisa meretas data-datanya gitu tanpa kita apa ya namanya tahu di mana dia berada. Terus kalau kita pun bayar apa namanya orang buat apa namanya mencari tahu keberadaan ataupun seluk-beluk tentang dia juga bisa jadi gitu. Kayak gitu. Kadang kalau apa sih mengagumi secara berlebihan juga jadi over kan ya, segala sesuatu sih gitu ya. Segala sesuatu yang porsinya memang tidak pada tempatnya, pada porsinya, jadi buruk gitu. Buruk entah nanti buat orang yang dikaguminya dan buruk terhadap di individunya sendiri gitu. Jadi nggak apa namanya membuang waktu buat hanya untuk mencari tahu tentang dia gitu, kayak gitu. Terus apakah Kang Galih pernah jadi pengagum rahasia? Pengagum rahasia pernah lah gitu ya. Walaupun saya tidak akan rahasia-rahasiaan. Pengagum gitu ya. Di luar pengagum rahasia ataupun enggak, ya pengagum gitu kan. Aduh, gimana ya? Walaupun ini enggak relate sebenarnya, enggak rahasia-rahasia banget gitu ya. Tapi pernah pas SMA, karena tidak kunjung mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Maksudnya temen SD gitu kan. Hampir jaraknya
50 meter lah gitu ya. Berapa lumayan deket lah Rumahnya? gitu. Rumahnya Oh. lumayan dekat, maksudnya satu desa lah Oh gitu. gitu. Satu desa, ya teman SD yang dulunya biasa aja, pas SMA ternyata beautiful sekali. Pas itu akhirnya apa ya namanya, kayak sebenarnya rumah tuh kalau ke Ceko tuh langsung bisa ini mau mutar dulu gini. Demi gitu. Demi gitu kan. Pas diajak naik motor bersama tidak mau dong. Ya udah kasih. Yang sekarang udah nikah sih sebenarnya gitu. Cuman alhamdulillah seperti itu. Tapi pada akhirnya apakah si rasa kagumnya diomongin ke orangnya atau tetap disimpan sendirian? Kayaknya mah dia juga ngerasa sih. Sampai ya bikin risih juga sih ke dia aja. Ada beberapa tindakan konyol gitu sebenarnya. Ya. Gitu. Kayak jadi dia tuh ilfeel sendiri gitu. Ya wajar sih gitu. Ya, dengan bentuk rupa saya waktu itu jadi kaget. Ini siluman apa ini sih? Seperti itu. Jadi pernah lah pasti. Ya kan juga pernah mungkin ya. Pasti pernah karena apalagi di enggak juga di budaya kita mah kadang kalau cewek ngomong duluan ke cowok dianggap aneh kan, kayak Iya ya. ya kan kayak harusnya kan cowok yang ngejar gitu-gitu. Terus karena juga bukan tipe orang yang kalau suka harus suka, nggak bisa, karena kalau misalkan suka sesuatu nggak bisa sangat-sangat obsesi ke situ kan, suka nggak bisa kayak gitu biasanya mah. Nah sama ke orang juga kayak kalau suka ya udah sebatas suka tapi nggak pernah jadi gimana gitu. Tapi terlalu. Tapi selalu sih kalau suka sama orang selalu jadi rahasia dan tidak pernah tahu orangnya gitu. Harus ceritakan ke siapa? Pas kapan gitu? Sepertinya kayaknya temen yang waktu di podcast Friendzone teman-teman, siapa tahu teman-teman belum dengar ya podcast yang itu. Dengarkan podcast Pada Kehidupan yang Friendzone gitu ya. Ya pokoknya kayak gitu deh. Terus pernah juga pas apa sih cinta-cinta monyet mungkin ya. Pas waktu kecil kayak SD kayak sering kamu sama ini. Terus akhirnya kayak suka sama dijodoh-jodohin gitu. Terus akhirnya iya deh mau suka gitu. Suka ke orang. Tapi akhirnya ya udah suka aja. Entah dianya sadar atau enggak, entah gimana, tapi kadang saya juga ngerasanya apalagi kalau suka sama teman mah mendingan nggak usah tahu aja gitu. Kadang pas udah tahu malah jadi tidak bisa berteman gitu. Saya merasa ya kan? Iya. Jadi kayak mending ya udah deh sendirian aja gitu. Jadi takutnya kalau ngomong nantinya beda ya, gitu. Ya, jadi betul, beda. Sangat-sangat. Pernah waktu itu. Tuh kan. Itu bukan pengagum rahasia sih, suka gitu kan. Teman kelas. Saya selalu teman kelas. Bukan itu dong. Udah jangan sebutin. Adalah gitu yang ketika saya ngasih coklat ya biasa ya. Makasih kali ya, sama-sama. Pas itu apa namanya? Pas apa ya? Epic momennya tuh ketika di rumah temen. Saya tanya apa daripada ngeganjel sama kesel, saya mah lebih orangnya ya udahlah gitu. Mendingan kamu tahu gitu. Gitu. Lakuin aja. Yes. Entah itu konsekuensinya nanti taruhannya apa ya, hubungan kita jadi apa kayak kaku dan sebagainya. Udah nggak apa-apa gitu, penting saya ada melepaskan belenggu-belenggu yang ini gitu. Iya. Akhirnya itu tuh di BBM atau di WA, BBM kayaknya mah, atau di SMS lah lupa ya. Akhirnya saya mah nganggapnya teman loh gitu. Wah, ya udah kan gitu. Kata saya teh gini ya, tapi jangan disebarin ke siapa-siapa ya. Teman saya kepo dong, minta langsung dikasih informasinya kan, bangke sekali. Jadi pada tahu pada tahu. Aduh. Seperti itu sih. Enggak, maksudnya dari fenomena berawal dari pengagum rahasia sampai apa namanya? Kayak cari tahu kegiatan dia, terus apa yang dia suka. Menurut Kansa apa ya? Motifnya apa sih? Maksudnya kok bisa lebih gitu? Karena katakan sama kayak nyari perhatian gitu enggak sih? Kayak
pengen dilihat kalau kita teh ada Heeh. gitu. Tapi jadi nyari attention gening. Kayak aku suka ke kamu misalkan Kansa suka ke si A, dicarikan si A sukanya apa gitu-gitu. Terus nanti kita misalkan kayak hal kecil ngasih roti atau apa, Iya, jadi iya. dia teh notice kalau aku tuh ada gitu. Biasanya tuh kayak gitu. Tapi ya begitulah. Tidak. Enggak, tapi temen saya si PG itu inisial teman-teman Ya. PG. Nah, asli bukan itu. Itu sampai 7 tahun loh. Suka ke orang. Enggak, dia ada yang apa ya? Ada pengagumnya gitu maksudnya. Enggak rahasia tapi kayak memang rahasianya maksudnya dia enggak, si cewek ini enggak apa ya namanya? Enggak ngasih tahu suka. Tapi dari apa ya namanya? Dari cara dia apa? Gerak-geriknya gitulah. Ya. Dia itu mengindikasikan ya suka gitu, kayak setiap tahun itu kayak pasti ngucapin apa namanya? Selamat ulang tahun gitu kan. Ngasih kado, pasti setiap tahun tuh ada chat gitu walaupun di kadang momen yang sama misalkan itu teh apa ya? Berlanjut sampai nggak tahu 7 tahun atau 5 tahun gitu. Ngeri nggak? Ngeri, Iyalah, boy. sangat. Ya, apalagi kan kalau misalkan dari apa? Awalnya mengagumi terus teh akhirnya dia kesel akibat ya apa namanya? Paradigma dia kayak cewek kayak gengsi lah gitu ya. Ya. Akibat gengsinya dia nggak mau nyatain perasaannya, dia tuh kayak jadi stalker sampai kayak wah gue pengen ini apa, pengen lu banget, sampai akibatnya gak tahu gimana caranya sampai apa ya, ada istilah santet-santet gitu, ngeri nggak? Oh iya. Pasti ada. Oh. Tapi korbannya rata-rata kan yang cewek biasanya. Oh iya. Yang udah nikah tapi dia punya gangguan apa namanya, diganggu gitu ya, disantet, dikirimin apa sampai sakit-sakitan gitu. Oh ini ada yang ngirim gitu kan, yang sakit hati dan sebagainya kayak gitu. Korbannya banyak kan emang cewek, tapi cowok juga ada lah beberapa. Seperti itu. Tapi kadang sih emang nggak tahu sih di sudut pandang cowok, dia berdasarkan yang Kansa alami dan teman-teman Kansa kalau cerita gitu, kayak sebenarnya kalau misalkan kita ngerasa ada seseorang yang suka, kita tuh pasti ngerasa. Tapi kadang kita juga kayak pas perasaan itu kayaknya dia suka ke kita, tapi kita teh nggak suka, misalkan kasarnya kayak gitu, pasti kita teh jadi kayak nggak usah dianggap ada si perasaan itu. Jadi kayak udah we pura-pura itu teh nggak ada, soalnya kadang apa yang nggak enak nolak gitu loh. Ya enak gitu ya. Jadi kayak si laki-lakinya teh ngomong enggak tapi nunjukin iya. Iya. Terus kalau kita mau tiba-tiba mendingan kamu berhenti ngasih perhatian itu ke aku misalkan, takutnya tuh jadi malah bikin sakit hati. Jadi kayak mendingan kita yang cuek gitu biasanya mah. Biarkan dia apa namanya, menyerah. Jadi biarkan dia nyerah tanpa harus kita tolak gitu. Ya seperti itu ya. Tapi fenomena pengagum rahasia lebih dialami banyak cewek. Mungkin ya. Tapi kalau cowok bodo amat gitu ya. Ya. Karena kulit banget atau apa ya, gak punya rasa malu lah gitu ya. Iya, ya saya sendiri buktinya gitu kan. Bodo amat ditolak apa ya, mau diterima atau ditolak, yang penting mencoba. Yang penting saya udah nyatain perasaan, jujur aja gitu kan. Love yourself. Tuh itu nyambung. Enggak, maksudnya iya, daripada saya tersiksa dengan perasaan ini, yang penting saya ini aja gitu kan. Terus saya pernah ketika waktu itu mau deketin cewek, tapi keduluan sama orang. Jadi bukan galau ya, cuman aduh ini kenapa sih gitu kan. Saya berjuang dari awal, tapi memang nggak kelihatan gitu kan, nggak tapi nunjukin kayak SMS. Ya dia juga nggak mungkin gak notice lah gitu kan, nggak tahu lah masa gitu ya. Sebodoh-bodohnya dan sepolos-polosnya manusia, masa saya memberikan perhatian lebih pun nggak tahu kan kayak gitu. Pas gitu epic momennya mungkin saya agak lama gitu ya eksekusinya, karena saya jujur aja pas itu kurang pede mungkin ya. Ada momen peda apa ya namanya pas itu, kayak apa sih namanya, pas di sekolah tuh ada acara buat ekstrakurikuler, apa sih, kayak ospek ekstrakurikuler maksudnya apa sih?
yang PLPD. ya kayak gitu. Dia satu divisi kan, jadi Iya. kayak Dedi sama mamihnya gitulah. Oh iya, iya. Buat apa namanya, memperkenalkan apa namanya, si Merpati Putih itu ke Perseta Baru. Dia tuh pokoknya seruangan lah, ingat gitu. Saya mah kan divisinya beda lagi gitu. Pas tahu gosip itu tersebar, saya pertama nggak percaya gitu kan. Sampai akhirnya terlontar dari apa ya namanya, kesaksian best friendnya sendiri gitu ya, teman dekatnya. Iya, aku suka pas pulang bareng. Aduh. Dan enggak, maksudnya terus teh ketika itu pas jelek itu tiba-tiba di panggung tuh ada yang nyetel musik sakitnya tuh. Ini kayak sinetron sekali. Jadi jam gitu kan. Sudah lah gitu kan. Cuman kayak gitulah pengalaman SMA pahit. Tapi ketika saya apa namanya ingat-ingat kembali itu jadi kenangan apa ya namanya, memorial tersendiri gitu. Jadi kayak asik lah buat dikenang gitu, walaupun pahit gitu pas, kan. Pas terjadi gitu. Gitu. Tapi seperti itulah kebodohan-kebodohan di masa lalu. Terus kalau tadi kan bertanya soal pernah jadi pengagum rahasia atau enggak. Sekarang apakah Kang Galih pernah punya pengagum rahasia atau tidak? Pernah sih, maksudnya saya juga itu di luar kehendak saya gitu ya. Sampai ya dulu pas PPL ya mungkin teman-teman juga tahu ketika kuliah pendidikan semester 7 itu ada praktek pengenalan lapangan gitu ya. Jadi saya kebagian ngajar kelas yang semuanya dipenuhi dengan perempuan. Oh gitu. Tidak ada populasi laki-laki di sana. Tapi saya suka ngajar di sana. Semangat sekali. Walaupun jam terakhir gitu. Saya juga nggak apa ya, nggak expect gitu ya, maksudnya nggak apa ya, dia bisa ya walaupun kagum ya, nggak suka gitu ya. Kalau suka mungkin tahap berikutnya, mungkin ini hanya kagum, kayak dia itu nyatain sendiri gitu. Dia apa namanya, pas ditanya dia itu ranking 1 kelas ternyata. Wow. Kelihatan lah dari bagaimana dia di kelas gitu kan, kelihatan banget gitu kan. Dan apa sih namanya ya, kadang gitu mengganggu gitu kan ya. Saya sendiri kan punya pasangan seperti itu, jadi kayak aduh, ini di satu sisi jadi cobaan, di satu sisi juga jadi kayak ya apa ya, penghambat lah gitu, penghambat ya. Siapa tahu namanya juga laki-laki gitu kan, daun muda kan kadang iyalah maksudnya. Nggak ya, kita tidak menafikan gitu kan, maksudnya nggak tidak nggak mungkin kan udah punya pasangan setia, ya namanya juga godaan kan. Apa kita tergoda dan tidak itu tergantung kitanya sendiri. Alhamdulillah enggak lah gitu kan. Saya juga udah ke apa namanya, ke nyeritain ke dia saya udah punya pasangan, saya serius gitu kan, udahlah gitu jangan. Dia malah respon yang lebih gitu kan, seakan-akan berharap gitu kan, cuma saya nggak terlalu pede gitu kan. Ya udahlah, apain sih yang saya sampai gini, apa sih yang Anda kagumi dengan sosok saya gitu kan. Tapi ya alasannya pasti apa ya, mendukung dengan argumen dia kayak cara berbicara Bapak, gitulah ya. Saya nggak seperti sebagus seperti yang Anda pikirkan gitu kan. Jadi ya gitulah alasan-alasannya gitu. Tapi Kansa sendiri mungkin banyak pengagumnya. Jelas sekali banyak. Tidak juga. Tidak. Tapi oh iya betul. Tapi kan sama paling kalau yang pengagum rahasia mah kalau lagi sekolah mah kayak waktu itu kan Kansa sering bawa kayak buku bacaan gitu ke sekolah, novel atau apa. Waktu itu kayak ada tulisan di kertas. Isinya teh apa ya? Pokoknya mah intinya tuh nyuruh Kansa nyari jawaban. Gitu. Tapi Kansa sedang tidak mau jadi kertasnya ada sampai sekarang tapi tidak Kansa cari gitu. Terus kalau ini paling kalau yang ini mah yang di Sekreto gitu, link. Jadi kita tuh bisa ngirimin pesan tanpa kita tahu orangnya siapa. Nah yang gitu-gitu biasanya. Tapi ada juga sih pas kecil mah ini SD itu mah ya. Ada yang ini kan satu suka coklatos sama
waktu itu tuh suka coklat Beng sama Beng. keripik Oh, keripik. Terus tiba-tiba ini ngasih tiba-tiba Kansa tuh nggak tahu ya dia tuh suka ke Kansa kan. Tiba-tiba ngasih lah ke Kansa tapi langsung ke rumah. Contoh sekali anak ini. Tapi Kansa teh lagi sekolah agama jadi tidak ada di rumah kan. Otomatis yang menerimanya adalah ibu dan ayah. Seperti cerita saya itu. Pas Kansa pulang baru Dikasih kayak tahu. jadi pas udah itu jadi tahu orangnya kan. Terus habis itu tiba-tiba jadi itu kan SD kan jadi itu Kansa pacar aku soalnya itu coklatosnya diterima. Ih, sama Kansa tuh pengen dikembaliin. Aduh. Tapi gitulah. Kadang cewek tuh sering serba salahnya itu kadang juga nggak tahu sih cowok juga mungkin ya. Iya ya. Kalau ngerasa kayaknya kita punya pengagum nih ke kita. Kita udah notice perasaan itu tapi kadang ini juga kayak takut kegeeran gitu gak sih? Iya, ya itu posisi posisi saya Iya, itu. iya. Gimana ya kadang apa karena mungkin husnuzonnya maksudnya apa sih gitu ya. Ya di luar dari apa namanya kita kurang pede dan sebagainya tapi ya itu emang apa namanya buat protek diri kita gitu buat gak apa ya namanya gak terlalu mengaminkan gitu cuman jadi serba salah sama bingung. Kalau saya sih kadang-kadang kepikiran teh maksudnya bukan ini ya tapi kok oh, ini berbahaya tidak bagi saya nantinya gitu kayak gitu. Takutnya gini saya Maya kan itu udah lama ya kalau dipikir-pikir udah 1 tahun lebih tapi dia memang katakanlah masih nyari tahu tentang saya gitu kan nantinya obsesi gitunya malah tadinya dia mungkin prestasinya bagus gitu keganggu gara-gara ya kan banyak ya gara-gara cowok atau gara-gara cewek jadi hancur gitu. Jadi saya teh nggak mau apa ya buat itu terjadi jadi saya konfirmasi gitu oke. Tapi pengakuannya tidak seperti itu ternyata. Iya. Karena juga pernah pas SMA kayaknya pokoknya mah kelihatan kan ada yang suka gitu tapi iyalah suka tiba-tiba ada makanan atau apa ngasih gitu ya. Coklat atau gimana Ya yang begitu-begitulah. Terus akhirnya kan jadi kayak Kansa udah notice tuh dia suka tapi nggak apa sih kalau ininya malah kasarnya nggak nembak nggak ngomong nggak apa jadi apa sih tidak kayak memberikan apa namanya tindakan yang sama mungkin pembalasan gitu. Iya gitu. Terus akhirnya kan Kansa kayak asa ngeragokan gitu. Terus Kansa kan akhirnya bilang soalnya waktu itu tuh Kansa pas udah punya pacar tiba-tiba dianya jadi seakan-akan marah ke Kansa gini padahal kan kamu kan nggak pernah ngomong apa-apa gitu. Beda lah gitu ya. Terus Kansa akhirnya kan ngomong sok emang kamu beneran suka sama aku akhirnya kan saya nanya gitu akhirnya jadi enggak ngapain kepedean gini kan ya udah sih jadi kayak kita yang kegeeran kan jadi ya udah sih gitu. Aneh. Nah itu yang saya rasakan susah sekali memang jadi kayak nggak ngaku gitu ya. Iya. Tapi kan ada orang yang nggak saling ngomong tapi dilihat di publiknya kayak pacaran gitu kan. Tapi ya sebenarnya tapi apa namanya bahayanya buat cewek sih sebenarnya ketika terjadi apa-apa kan kita belum pernah hubungan. Untuk closing apakah ada yang ingin disampaikan dari Kang Gali untuk yang sedang jadi pengagum rahasia atau tips atau apa gitu? Untuk teman-teman yang mengagumi hanya mengagumi boleh gitu tapi jangan terlalu apa ya namanya menggebu-gebu sampai Anda meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk mencari tahu aktivitas dan sebagainya ya cukup Anda kagumi dan tiru apa yang baik dari dirinya gitu jangan sampai malah jadi bumerang untuk diri Anda sendiri dan orang lain sih kayak gitu jangan berlebihan intinya lah. Baiklah jadi itu podcast kita hari ini. Semoga teman-teman bisa dapat sesuatu dari podcast kali ini. Jangan lupa untuk selalu dengerin podcast kita dan di follow Instagramnya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye.